Menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Batang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk kedua kalinya pada Minggu 28 Januari 2024. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng Dina Indriani. Silakan rekan Dina. Ya baik, terima kasih Nina dan juga pemirsa Tribun News. Saya Dina Indriani melaporkan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. KPU Kabupaten Batang terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan pemilu 2024 pada Februari mendatang. Bukan hanya dari logistik, tetapi juga dari sisi FDM atau petugas pemilu 2024. Salah satunya adalah dengan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk kedua kalinya, yang mana sebelumnya sudah dilakukan di Desa Candi Areng, Warongasem. Nah, kali ini digelar di Desa Cipoko Kuning, Kecamatan Batang. Ketua KPU Kabupaten Batang, Susanto Waluyo mengatakan, simulasi ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan setelah simulasi pertama. Dengan begitu, petugas KPPS dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kecakapan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Menurutnya, simulasi kedua ini penting untuk memastikan kematapan petugas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam simulasi tersebut sebanyak 248 petugas KPPS terlibat bersama dengan para panitia pemungutan suara atau KPPS yang menjadi saksi di tempat pemungutan suara. Simulasi ini juga menjadi bagian dari persiapan yang matang untuk pemungutan suara yang akan datang. Susanto menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 akan dilakukan dengan beberapa penyempurnaan dalam formulir dan proses pengisian untuk memudahkan petugas. Selain itu, KPU Kabupaten Batang juga memperhatikan aksesibilitas untuk pemilih dengan keterbatasan seperti disabilitas. Pihaknya juga sudah mempraktikkan aksesibilitas disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas template Braille khusus untuk tunanetra dalam melihat gambar calon presiden, wakil presiden, dan anggota DPD. Sedangkan untuk anggota DPR dan DPRD akan menggunakan pendamping pemilih yang ditunjuk oleh pemilih tersebut. KPU juga telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan memilih dan menyeleksi anggota KPPS yang memiliki sumber daya manusia yang kredibel, sehat, dan juga masih muda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya insiden yang mempengaruhi keberlangsungan pemungutan suara seperti pada pemilu sebelumnya. Santo menegaskan pengalaman pada uh, pemilu 2000 sebelumnya, tidak akan terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Susanto menegaskan pengalaman pada sebelumnya akan menjadi evaluasi pada pemilu 2024 ini. Simulasi ini juga menjadi kesempatan bagi petugas KPPS untuk melatih kembali kemampuan mereka dalam proses pemungutan dan juga penghitungan suara, serta memastikan bahwa petugas menguasai prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan yang ada. Begitu Dina dan juga pemirsa Tribun News, sekian dari saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Dina Indriani. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Ketua KPU Batang, Susanto Waluyo. Jadi simulasi ini yang kedua ya adalah untuk pemantapan dari petugas yang PPS untuk nantinya disampaikan kepada KPPS di wilayah desa atau kelurahan masing-masing. Ini pemantapan kemarin sudah kita laksanakan di Areng di Warongasem, ini kita laksanakan satu kalinya untuk pemantapan kepada petugas PPS kepada KPPS. Dari evaluasi yang pertama, pelatihan yang pertama gimana Pak? Ya. Kalau evaluasi yang pertama, pelaksanaan itu sudah baik. Cuma untuk yang ini kan kita baru saja mulai, kita belum bisa memberikan penilaian. Mudah-mudahan lebih bagus dari yang pertama dilakukan saat ini. Ini melibatkan berapa personil Pak? Ya. Jadi ini yang kita undang adalah seluruh Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.